Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Muhammad Ramdhani dari kelas 2E dengan NIM 11950302003. Kali ini saya akan melengkapi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Abdul Hanan Effendi dari mata kuliah Ulumul Quran. Ya, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam pada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, pada kali ini saya akan langsung menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang mempunyai gelar Ruhul Kudus, yang diturunkan secara berangsur-angsur untuk mengalahkan musuh dengan satu surah darinya yang menerangkan akidah dan hukum-hukum. Yang diberi pahala siapa saja yang membacanya, siapapun itu yang membacanya. Maksudnya siapapun itu adalah orang muslim, baik dia dari golongan orang miskin, kaya atau menengah. Dan juga yang mendengarnya pun mendapatkan pahala. Al-Quran adalah pegangan umat Islam yang menunjuki umat kepada jalan yang lurus serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan semesta alam. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi peringatan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 2-3. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menerangkan hukum-hukum seperti kewajiban melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nisa ayat 77, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh dibaca dan ditulis dengan bahasa Azam, yaitu bahasa selain bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Zuhruf ayat 3. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijj ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang memelihara. Berikut yang tadi saya jelaskan merupakan beberapa definisi mengenai Al-Quran. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan sains. Fakta ilmiah dalam Al-Quran telah banyak terbukti kebenarannya, yang banyak ditemukan oleh para ilmuwan masa kini. Setiap rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dibekali dengan keistimewaan yang disebut mukjizat. Mukjizat ini bukanlah kesaktian ataupun tipu muslihat untuk memperdayai umat manusia, melainkan kelebihan yang Allah berikan untuk menangguhkan kedudukan para rasulnya dan mempertegas seruan atau dakwah agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya atau tidak syirik kepadanya, tidak menduakan kepadanya. Namun mukjizat setiap nabi dan rasul berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan karakter dan kondisi kaumnya yang menjadi objek dakwah. Lalu, apakah mukjizat Nabi Muhammad SAW? Para ulama sependapat di antara sekian mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yang terbesar adalah Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitab suci, penyempurna kitab-kitab
suci Nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya untuk mencapai kebahagiaan hidup setiap umat muslim, tapi juga seluruh umat manusia. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpelihara keasliannya dan tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan abad ke-14 lalu hingga kiamat nanti. Otentitas Al-Quran sudah dijamin oleh Allah, seperti dalam firman-Nya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijj ayat 9. Bukti otentitas ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia, dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayatnya yang tak pernah berhenti. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen dan penelitian ilmiah. Berikut saya akan mengemukakan fakta ilmiah Al-Quran yang dihimpun dari berbagai sumber, di mana berbagai penemuan ilmiah saat ini sesuai dengan ayat-ayatnya. Pertama, dari geologi, lapisan-lapisan atmosfer. Salah satu fakta tentang alam semesta sebagaimananya dinyatakan dalam Al-Quran adalah bahwa langit terdiri dari 7 lapisan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Juga Quran surat Fusilat ayat 11 sampai 12. Kemudian Dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Maka Dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Kata langit yang kerap kali muncul di banyak ayat dalam Al-Quran digunakan untuk mengacu pada langit yang ada di bumi dan juga keseluruhan alam semesta. Dengan makna kata seperti ini, terlihat bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari 7 lapisan. Saat ini benar-benar diketahui bahwa atmosfer bumi terdiri atas lapisan-lapisan yang berbeda, yang saling bertumpukan. Lebih dari itu, persis sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, atmosfer terdiri atas 7 lapisan. Para ilmuwan menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan-lapisan tersebut berbeda dalam ciri-ciri fisik, seperti tekanan udara dan jenis gasnya. Lapisan atmosfer yang terdekat dengan bumi disebut troposfer. Ia membentuk 90% dari keseluruhan massa atmosfer. Lapisan di atas troposfer disebut dengan stratosfer atau lapisan ozon. Lapisan di atas stratosfer disebut juga mesosfer. Termosfer berada di atas mesosfer, dan gas-gas terionisasi dalam bentuk suatu lapisan dalam termosfer disebut ionosfer. Bagian terluar atmosfer bumi membentang dari sekitar 480 km hingga 960 km. Bagian ini dinamakan eksosfer. Keajaiban penting lain dalam hal ini disebutkan dalam surat Fusilat ayat ke-12. Dia menunjukkan pada tiap-tiap langit urusannya. Dengan kata lain, Allah dalam ayat ini menyatakan bahwa Dia memberikan kepada setiap langit tugas atau fungsinya masing-masing. Sebagaimana dapat dipahami, tiap-tiap lapisan atmosfer ini memiliki fungsi yang penting yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia dan seluruh makhluk hidup lain di bumi, seperti hewan dan tumbuhan.
Setiap lapisan memiliki fungsi khusus, dari pembentukan hujan hingga perlindungan terhadap radiasi sinar-sinar berbahaya, dari pemantulan gelombang radio hingga perlindungan terhadap dampak meteor yang berbahaya. Salah satu fungsi ini misalkan dinyatakan dalam sebuah sumber ilmiah sebagaimana berikut. Atmosfer bumi sebanyak 7 lapisan. Lapisan terendah dinamakan troposfer. Hujan, salju, dan angin hanya terjadi pada troposfer. Sebuah keajaiban besar bahwa fakta-fakta ini yang tidak mungkin ditemukan tanpa teknologi canggih abad ke-20. Tapi secara jelas telah dinyatakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Lalu saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi gunung dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Anbiya ayat 31, dan kami telah dijadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi ini tidak goncang bersama mereka. Sebagaimana terlihat dinyatakan dalam ayat tersebut bahwa gunung-gunung berfungsi mencegah goncangan di permukaan bumi. Kenyataan ini tidaklah diketahui oleh siapapun di masa ketika Al-Quran diturunkan. Nyatanya, hal ini baru saja terungkap sebagai hasil penemuan geologi modern. Pergerakan gunung. Dalam sebuah ayat, kita diberitahu bahwa gunung-gunung tidaklah diam sebagaimana yang tampak. Akan tetapi mereka terus-menerus bergerak. Dan dalam ini juga dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitu pula perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Gunung-gunung ini bergerak disebabkan oleh kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener baru pada tahun 1980, yakni 50 tahun setelah kematiannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan Al-Quran dan biologi. Bagian otak yang mengendalikan gerak kita. Ini terbukti dalam Quran surat Al-Alaq ayat 15-16. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Ungkapan ubun-ubun, orang yang mendustakan lagi durhaka, dalam ayat di atas sungguh menarik. Penelitian dilakukan di tahun-tahun belakangan mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi khusus otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak, yaitu ubun-ubun. Para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian ini selama kurun waktu 60 tahun terakhir, sedangkan Al-Quran telah menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Sidik jari. Setiap manusia memiliki sidik jari yang unik dan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Keunikan sidik jari baru ditemukan pada abad 19. Namun, Al-Quran telah memberitahukan hal ini pada surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Lalu, kelahiran manusia. Kami telah menciptakan kamu. Maka, mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu perhatikan nutfah atau benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Quran surat Al-Waqiah ayat 57-59. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya yang luar biasa itu ditegaskan dalam bentuk ayat.
Beberapa informasi di dalam ayat-ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi orang yang hidup di abad ke-7 untuk mengetahui beberapa di antara berikut. 1. Manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya. 2. Sel kelamin laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin bayi. 3. Janin manusia yang melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. 4. Manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Berikut saya akan menjelaskan tentang relasi Al-Quran dan fisika. Rahasia besi. Besi adalah salah satu unsur yang dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid yang berarti besi, kita diberitahu sebagai berikut. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Quran surat Al-Hadid ayat 25. Jadi kegunaan besi sudah dinyatakan di Al-Quran 1400 tahun yang lalu dan terbukti sekarang di mana-mana ada besi. Relativitas waktu. Albert Einstein pada awal abad 20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Waktu dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Beberapa ayat Al-Quran juga telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 47, surat As-Sajj ayat 5, dan Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Al-Hajj ayat 47. Dan mereka memintamu kepada agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Lalu As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Berikut adalah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup sampai di sini. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.